kita misalkan mau wudu lagi bersentuhan, bisa jadi madorot. Madorotnya mungkin kita akan tertinggal oleh jamaah dan kita juga mungkin tidak ada yang bimbing dan seterusnya gitu. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan membahas tentang problematika ketika kita tawaf. Karena tawaf disyaratkan kita harus menjaga tetap tidak punya hadas kecil, artinya tetap dalam posisi kita harus punya wudhu. Ketika kita tidak punya wudhu, otomatis tawafnya juga tidak sah. Tawafnya tidak sah, maka haji dan umrohnya pun tidak sah. Sementara dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan selain jenis yang bukan mahramnya itu jelas membatalkan wudhu. Ada juga mungkin alternatif yang saya dengar juga yang kemudian ngambil mazhab lain. Betul, memang bisa kita intikal mazhab ya, tapi dengan cara satu qodiyah, sepaket utuh gitu. Jadi toharonya kita menggunakan mazhab lain, berikut juga dengan wudhu dan pembatalannya. Jangan sampai kita wudhunya wudhu mazhab Syafi'i, tetapi pembatalannya pakai mazhab yang lain, itu juga nggak jelas. Jadi saya di sini ada alternatif ya, ada alternatif yang ini bisa digunakan dalam keadaan yang memang emergensi lah, yang dalam keadaan menurut saya ini cukup menyulitkan ya, cukup menyulitkan, karena memang waktu itu kan dalam kondisi tawaf itu kan berdesakan ya, berjejal gitu, jadi sulit sekali menghindari untuk tidak bersentuhan, apalagi ketika tawaf kita umroh ya, posisinya kan pakai, kalau laki-laki menggunakan pakaian ihram ya, ada tangan yang telanjang sebelah kanan ya, jadi itu sulit menghindari itu. Kemudian juga kalau di sini saya ada alternatif ya, saya dapatkan di sebuah kitab yang namanya kitab Rawdatul Thalibin. Nah ini kitab rujukan para pengarang kitab ya, sering pengarang kitab itu kitab-kitab ini sering menukil dari kitab Rawdatul Thalibin, ini termasuk kitab biang lah. Ini sempat diaji di Pandeglang, di Cidahu ya, itu diaji dari mulai tahun 2004 semenjak pas tsunami Aceh, selesai tahun 2022 ya, sekitar mungkin 18 tahun ya, lumayan lama juga. Oke, jadi di sini disebutkan wa in lama samaitatan au ajuzan la tashtahi au adwan asal au zaidan au lama sabi ghairi syahwatin au an ghairi qasdin intaqadha al sahih. Ketika menyentuh mayit atau orang tua renta atau anggota tubuh yang sudah buntung atau daging jadi, au zaidan, atau misalkan daging jadi misalkan, au lama sabi ghairi syahwatin, atau menyentuh tanpa syahwat, au an ghairi qasdin, atau nyentuh tanpa disengaja, intaqadha, maka jawab dari wa in lamasa, intaqadha maka batal wudu itu, maka batal ya wudu ala sahih, menurut pendapat sahih. Nah, saya akan garis bawahi sini adalah ala sahih gitu. Jadi kan dalam fikih juga ada mustalahat, ada mustalahat fikih ya, ada ibarat yang sudah baku gitu. Di sini tidak menggunakan kata jazman atau qot'an. Kalau jazman atau qot'an itu jelas bila khilafin, tanpa khilaf, semua sepakat, misalkan keluar gas atau kentut ya, itu bila khilafin, semua ulama sepakat bahwa itu batal. Nah, kalau di sini menggunakan ala sahih. Kalau ala sahih ini ibaratnya
80-20 lah gitu. 80 mengatakan batal, ada 20% minoritas yang mengatakan tidak batal, atau 75-25 lah kira-kira begitu. Al-sahih. Kalau asoh itu posisinya mendekati mirip-mirip lah, yang 60-40 gitu kan. Ketika al-asoh berarti 60 yang asoh, yang 40 tidak asoh gitu. Nah, artinya di sini mafhum mukhalafahnya ada ulama Syafi'iyah yang minoritas yang menyatakan bahwa itu tidak batal gitu. Dari segi qaul, ini qaul dhaif gitu. Makanya ini tidak bisa dijadikan pedoman ya, karena emergen. Ini bisa digunakan karena dalam keadaan yang memang sulit ya. Keadaan sulit. Jadi dhaif min haitsu qaul, bal rajih min haitsul waqi gitu. Jadi qaulnya dhaif, tapi dari segi kejadian di lapangan ini diperlukan gitu. Ini mumpuni gitu. Ini cukup bisa menjadi jalan keluar lah. Jadi saran saya tetap ya kita pakai kaul yang rojih, kaul yang diunggulkan, kaul yang ini ya, yang rojih, yang diutamakan, yang diunggulkan daripada yang marjuh. Upayakan tetap jangan sampai bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tapi ketika dalam keadaan darurat, terpaksa kita bisa menggunakan kaul ini gitu. Jadi bersentuhan, daripada kita harus tertinggal rombongan, ya udah kita pakai pendapat yang ini sehingga tidak perlu wudu lagi gitu. Oke, jadi clear, ini hanya bersentuhan ya, bersentuhan dengan lawan jenis gitu kan, tanpa syahwat, tanpa sengaja gitu. Tapi kalau sengaja mah ya jelas itu mah ibarat di sini tidak disebutkan ya. Berarti kalau sengaja itu istilah qot'an ya, kalau sengaja kita nyentuh lawan jenis menggunakan haram, itu jelas itu tanpa hilap itu batal wudunya. Oke, jadi mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar ketika kita tawaf berdesakan ya, menghindari ini susah, dan kita keluar rombongan juga kita bisa lebih madorot lagi gitu. Kita bisa gunakan kaul ini. Ini pun juga hanya terbatas dalam keadaan seperti ini ya. Tetap kalau bicara hukumnya normal ya seperti biasa, bahwa bersentuhan itu dalam keadaan apapun ya batal gitu ya. Oke, jadi kira-kira mungkin itu ada semacam ya solusi lah, alternatif ketika kita mendapatkan kesulitan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.